Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran daring fisika hari ini yang akan membahas tentang hukum Newton pada bidang datar. Di video ini kita tidak hanya akan membahas tentang materinya, tetapi juga kumpulan soal yang diambil dari soal-soal UTBK tahun 2019. Baik, langsung saja. Sebelum kita membahas tentang hukum Newton, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang jenis-jenis gaya, karena berbicara tentang hukum Newton tidak terlepas dari gaya-gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, perhatikanlah, ini ada sebuah kotak di atas bidang yang datar. Gaya pertama yang pasti kita diidentifikasi dari benda ini adalah gaya berat. Simbol gaya berat adalah huruf W kecil. Mencari besarnya, W sama dengan M kali G. W gaya berat dari bahasa Inggris weight, M massa, dan G percepatan gravitasi bumi, biasanya besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Gaya berat ini arahnya selalu menuju pusat bumi. Cara menggambarkannya sangat mudah, tinggal menarik panah dari tengah benda menuju ke bawah ke pusat bumi. Gaya yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal arahnya tegak lurus terhadap permukaan bidang sentuh. Nah, jadi si kotak ini menyentuh lantai. Maka di antara kotak dan lantai inilah yang disebut dengan bidang sentuh. Jadi gaya normal tegak lurus terhadap bidang ini. Maka gaya normal ini yang arah panahnya ke atas. Tegak lurusnya seperti ini. Gaya berikutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek secara rumus F sama dengan mu kali N. Arahnya selalu melawan arah gerak benda. Misalkan kotak ini sedang bergerak ke arah kanan, berarti gaya gesekannya menuju ke kiri. Gesekannya terjadi di antara kotak dan lantai. Oke, sekarang kita masuk ke hukum Newton. Ada 3 hukum Newton. Hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Jika sigma F sama dengan 0, maka ada 2 kemungkinan keadaan benda itu. Yang pertama, bendanya dalam keadaan diam atau V sama dengan 0. Dan yang kedua, bendanya bergerak tapi dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap. Lalu kita menuju ke hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton ini rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Rumus ini berlaku apabila benda dipercepat atau diperlambat, yang merupakan karakteristik dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, berarti nanti kalau bendanya bergerak GLBB, maka kita terapkan hukum kedua Newton. Dan yang terakhir adalah hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton rumusnya adalah gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Hukum ketiga Newton ini bersifat universal, dia berlaku di semua keadaan. Dan terakhir kita berkenalan dulu dengan arah dan tanda gaya. Jadi ada 2 sumbu ya secara sederhana, yaitu sumbu X yang mendatar ke kanan dan ke kiri, dan sumbu Y yang ke atas dan ke bawah. Nanti gaya-gaya ini akan memiliki arah terhadap sumbu ini. Entah arahnya sumbu X atau gaya itu arahnya sumbu Y. Sekarang kita bahas untuk yang sumbu X. Kalau arah gaya ke kanan kita anggap bernilai positif, misalkan gaya ke kanan positif, maka gaya yang ke kirinya negatif. Sebaliknya kalau kita anggap gaya yang ke kiri bernilai positif, berarti gaya yang ke kanan bernilai negatif. Untuk yang sumbu Y, kalau kita anggap gaya yang ke atas bernilai positif, ini arah gaya ke atas positif, maka yang ke bawah bernilai negatif nilainya. Sebaliknya, kalau gaya yang ke bawah kita anggap positif, maka yang ke atas bernilai negatif. Baik, langsung saja kita lihat ke contoh soalnya. Suatu balok bermassa 2 kg berada dalam bidang datar licin, mengalami 2 gaya konstan seperti gambar di bawah dengan F sama dengan 10 Newton. Saat T sama dengan 0 sekon, kecepatannya adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Pertanyaannya adalah, besar gaya normal yang bekerja pada balok dan
percepatan balok berturut-turut sama dengan. Nah, jadi yang pertama ditanyakan adalah besar gaya normal. Untuk mencari gaya normal, kita menyelesaikannya di daerah sumbu Y. Nah, jadi ini gambarnya kita replika ulang. Maka yang menjadi fokus kita hanya arah sumbu Y-nya saja, karena gaya normal berada dalam arah sumbu Y. Jadi gaya yang 3F/5 ini ke kanan kita abaikan dulu. Selanjutnya kita akan gambarkan gaya berikutnya yang sudah kita pahami tadi di awal, yaitu ada gaya berat. Gaya berat kita gambarkan dari tengah kotak menuju ke bawah. Nah, terakhir adalah gaya normal itu sendiri. Gaya normalnya tegak lurus terhadap bidang sentuh, berarti ini ke atas. Oke, sekarang kita selesaikan dalam arah sumbu Y. Karena benda ini tidak bergerak terhadap arah sumbu Y, artinya dia tidak naik ke atas atau dia tidak turun ke bawah, maka kita menggunakan hukum 1 Newton. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, sekarang kita tentukan siapa yang positif dan siapa yang negatif. Misalkan kita anggap yang ke atas positif, berarti gaya normal positif. Dan 4F/5 ini negatif, yang ke bawah W pun juga negatif. Nah, kita masukkanlah gaya ini yang ada 3 nih, N, 4F/5 dan W ke dalam ini, sisi kiri dari persamaan hukum 1 Newton, sigma F. Karena N positif berarti dia jadi N, W negatif kurang W, kurang 4F/5. Maka N, kita mau cari gaya normal, fokus kita di normal. N sama dengan W dan 4F/5 kita pindahkan ke sisi kanan menjadi positif. W tambah 4F/5. Nah, rumus W kan tadi M kali G. Masanya 2 kg, berarti 2 dengan G10 berarti 2 kali 10 tambah 4F/5. F-nya ini juga ada 10 dari soal ini, berarti 4 kali 10/5. Kita selesaikan, hasilnya adalah 28 Newton. N ini gaya normal ya, dan N besar yang ini adalah satuan Newton. Selanjutnya pertanyaannya adalah percepatan balok. Balok ini dipercepat dalam arah sumbu X. Berarti kita selesaikan yang dalam arah sumbu X. Gaya apa yang bekerja dalam arah sumbu X? Yang bekerja adalah ini, gaya 3F/5. 3F/5. Dia mendorong ke arah kanan. Karena dipercepat, berarti GLBB, maka kita gunakan hukum Newton yang kedua. Hukum kedua Newton berarti yang berlaku di sumbu X, sigma Fx sama dengan M kali A. Karena hanya ada satu gayanya, berarti 3F/5 inilah yang kita masukkan ke sigma ini. Jadi 3F/5 sama dengan M-nya 2. 2 kali A. Kita substitusi F-nya dengan 10. 3 kali 10, 30. Bagi 5 sama dengan 6. 6 sama dengan 2A, berarti A sama dengan 6 bagi 2, yaitu 3 meter per sekon kuadrat. Oke, kita sekarang lihat contoh yang kedua. Nah, jawabannya C ya, 28 dan 3. Suatu balok bermasa 2 kg. Nah, ini soalnya sama, hanya bedanya perpindahan balok selama T detik pertama adalah. Nah, untuk mencari perpindahan, kita harus tahu dulu balok ini berpindah dalam arah sumbu apa? Apakah sumbu Y atau sumbu X? Jadi kalau berdasarkan logika, benda ini kan disorong ke kanan oleh 3F/5, maka benda ini berpindah dalam arah sumbu X. Sementara dalam arah sumbu Y-nya dia ditekan ke bawah. Berarti tidak terjadi perpindahan ke arah bawah. Hanya terjadi perpindahan ke arah kanan yang berarti sumbu X. Nah, untuk arah sumbu X, tadi kita sudah menyelesaikannya menggunakan sigma Fx sama dengan MA di soal pertama tadi. Kita temukan ternyata nilai A percepatannya sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Maka besar perpindahannya kita gunakan rumus GLBB. Bagaimana rumusnya? S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, berapa besar V0-nya? Oke, kita baca di soal ya. Jika saat T sama dengan 0 sekon, kecepatannya adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Nah, inilah yang menjadi V0, 2 meter per sekon. V0 itu kecepatan saat T sama dengan 0.
Karena ke arah kiri, berarti nilainya negatif. Tadi kan kita anggap yang ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, kebetulan ini kecepatannya ke kiri, maka ini negatif 2 lah V0-nya. Kita substitusi ke persamaan ini. S sama dengan V0-nya minus 2 kali T tambah setengah nilai A-nya sama dengan 3 dikali T kuadrat. Maka kita dapatkan minus 2T tambah setengah kali 3 sama dengan 1,5 T kuadrat. Maka jawabannya adalah D. Kita lihat soal berikutnya yang nomor 3. Suatu balok dengan massa 2 kg berada di dalam bidang datar dan licin mengalami gaya konstan F 10 Newton dengan arah seperti ditunjukkan pada gambar. Jika T sama dengan 0, kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Besar percepatan dan gaya normal pada benda adalah. Soal ini secara angka sama dengan soal nomor 1 dan 2. Bedanya dia adalah posisi gayanya dan arah gayanya. Kalau kita lihat ini benda, dia didorong dari sisi kiri bawah ya. Jadi dia didorong ini ke kanan dan ke atas, kanan atas. Nah, untuk mencari besar percepatannya, berarti kan dia kalau didorong kayak gini, dia akan bergerak ke arah sana. Dia akan bergerak ke arah sumbu X, maka percepatannya berada dalam arah sumbu X. Karena dipercepat, maka kita menggunakan hukum kedua Newton. Sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, bagaimana besar sigma Fx ini? Kita lihat dari F-nya. F kita uraikan dalam arah sumbu X, berarti ke sana. Nih, panah yang warna biru. Nah, ini kalau diuraikan jadi apa nih? Maka ini jadi F sin 60. Karena dia ini garis miring, ini garis samping, ini si sudutnya. Sudutnya di sini kan, berarti garis yang biru ini adalah garis depan. Nah, depan per miring kan sin, maka garis yang biru ini adalah F sin 60. F sin 60 inilah yang mendorong si benda dalam arah sumbu X. Sehingga F sin 60 ini kita substitusi ke Fx. Nah, M-nya sama dengan 2 dikali A. Kita masukkan angkanya, F sama dengan 10, sin 60 sama dengan setengah akar 3. Ya, F-nya sama ya ini, konstan F 10 Newton. Nah, kita selesaikan ya, 10 kali setengah adalah 5, akar 3 sama dengan 2A. Maka besar A sama dengan 5 per 2 akar 3 atau 2,5 akar 3 meter per sekon kuadrat. Selesai yang percepatan. Selanjutnya, gaya normal. Nah, gaya normal juga sama seperti soal yang nomor 1 tadi. Gaya normalnya berada dalam sumbu Y. Nah, kita gambarkan dulu gambarnya seperti ini. Sudah sama ya. Jadi, uraian dari gaya yang hitam ini terhadap sumbu Y, maka arahnya kan ini ke atas. Ini kan tadi dorongnya ini sama dengan didorong ke kanan dan ke atas. Jadi kalau ini kita uraikan dalam arah sumbu Y, maka dia yang arah ke atas. Inilah dia uraian dari warna hitam. Nah, ini pakai apa? Sin atau cos? Karena ini mengapit si sudut, berarti ini namanya garis samping. Samping pakai cos. Nah, ini berarti F cos 60. Oke, sekarang kita selesaikan gambar gaya yang lain. Yang pasti yang ada adalah gaya apa berikutnya? Gaya berat. Nah, benda ini memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Dan yang kita cari gaya normal. Nah, gaya normal tegak lurus terhadap bidang ini ke atas. Nah, untuk arah sumbu Y, karena bendanya dalam posisi tidak bergerak ke atas atau ke bawah, jadi kita gunakan hukum 1 Newton. Maka sigma Fy sama dengan 0. Gaya-gaya yang ke arah atas kita anggap positif. Yang ke bawah negatif. Ada 2 nih yang ke atas. Si N sama F cos 60. Yang ke bawah hanya 1. Ini yang si W. Berarti jadi N tambah F cos 60 kurang W sama dengan 0. Karena kita mau mencari N, F cos 60 pindah ke kiri jadi negatif. Minus W pindah ke kanan jadi positif. Oh maaf, ke kanan ya dua-duanya ya. Berarti N sama dengan W dikurang F cos 60. Nah, W-nya adalah M kali G. M-nya 2 kali G 10 jadi 20. F cos 60, F-nya 10. Cos 60 adalah setengah. Maka ini menjadi 2 kali 10, 20 dikurang
10 kali setengah adalah 5. 20 kurang 5 sama dengan 15 Newton. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu untuk video tentang hukum Newton pada bidang datar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.